Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita wa sallamta ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Pak Ustadz Muhammad Soleh SPD. Yang saya hormati Bapak-bapak jamaah semua dan para pengurus yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak semuanya. Kita akan mengkaji mengenai Idul Adha. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah 1/3 itu memang harus kita terima? Saya bilang 1/3 bagi yang pengkurban itu batas maksimal. Batas maksimal. Karena dulu ada hadis bahwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang berkurban. Artinya kalau dulu itu kan tradisinya kalau yang kurban dia motong sendiri, terus ngurus sendiri, baru dibagiin sama dirinya sendiri juga gitu. Jadi dia nggak pakai panitia model kita, jadi motong sendiri. Nah itu kebiasaan para sahabat pada waktu itu. 1/3 untuk dirinya sendiri, 1/3 untuk keluarganya. Maksudnya keluarganya selain daripada yang ditanggung sama dia gitu ya, model kerabatnya, tetangganya, dan 1/3 lagi untuk fakir miskin. Dan dengan keadaan seperti itu Nabi membiarkan. Artinya itu adalah hadis takriri. Jadi 1/3 untuk pengkurban itu adalah batas maksimal yang dibolehkan. Gitu. Andaikan yang pengkurban ini lebih kurang dari itu, kurang dari 1/3, apakah boleh? Ya lebih bagus, gitu ya. Jadi saya kurban misalkan di sini kambing, saya cuma nyicipin cuma sepotong doang daging gitu, itu lebih bagus. Jadi sisa dari itu dibagikan. Alangkah lebih bagus seperti itu. 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk sanak saudara dan tetangga, itu batas maksimal. Dan 1/3 untuk fakir miskin itu justru minimal. Paling tidak ke fakir miskin itu 1/3. Artinya, andaikan daging kurban itu dibagikan sebahagian besarnya ke fakir miskin, alangkah lebih baik. Nah itu pemahamannya gitu ya. Jadi 1/3 itu bukan keharusan, 1/3 itu batas maksimal untuk pengkurban terima. Jadi 2/3-nya dibagikan gitu. Jadi 1/3 yang dia dapat itu batas maksimal, 1/3 yang dikasih kepada fakir miskin itu batas minimal yang dia kasih. Lebih banyak lebih baik. Nah, itu gitu.
Dan untuk pengkurban memang disunahkan nyicip gitu istilahnya, nyicip meskipun sedikit. Jadi akala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min kabid. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dari hati hewan yang beliau kurbankan. Jadi sesaat setelah motong, terus kan di black tuh, diambil hatinya dan beliau sesaat itu juga mengkonsumsi hati dari kambing yang beliau kurbankan. Makanya kita disunahkan sebelum berangkat ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, disunahkan kita tidak makan. Bedanya pelaksanaan sholat Idul Adha dan Idul Fitri, kalau Idul Fitri itu kita disunahkan untuk makan dulu. Dan sebisa mungkin pelaksanaan sholat Idul Fitri itu diakhirkan, jadi dilama-lamain gitu. Kalau bisa jam 8, jam 9 gitu, kalau bisa. Karena untuk memberikan kesempatan orang yang belum zakat fitrah bisa menyalurkan zakat fitrahnya. Kalau Idul Adha sebaliknya, sebelum kita berangkat ke lapangan untuk melakukan sholat sunnah Idul Adha, maka sebaiknya kita tidak makan terlebih dahulu. Dan baiknya pelaksanaan sholat Idul Adha itu disegerakan sesegera mungkin setelah matahari terbit. Maksudnya waktu ketika sholat sunnah syuruk, disitulah sunnahnya kita melakukan sholat sunnah Idul Adha. Itu kan 15 menit setelah matahari terbit itu kan boleh kita sholat ya. Bukan ketika matahari terbit, ketika matahari 15 menit setelah terbit kita disunahkan untuk melakukan sholat. Di saat itulah kita sunnah untuk melakukan sholat sunnah Idul Adha. Jadi sesegera mungkin. Supaya apa? Supaya memungkinkan hewan yang akan dikurbankan dipotong segera. Nah, setelah itu ambillah bagian dari hewan kurban itu yang mudah dimasak dan mudah matang. Ya tentunya hatinya atau apanya lah gitu ya, yang mudah memang kita saat itu juga bisa memakan hewan kurban itu. Meskipun belum selesai gitu, belum selesai dibagiin, ambil aja hatinya. Nah itu, jadi buat pengkurban itu memang meskipun dia tidak harus mendapatkan 1/3, tapi harus makan meskipun sedikit dari hewan kurbannya. Kenapa kita disunahkan tidak makan sebelum berangkat untuk melakukan sholat Idul Adha? Karena supaya kita bisa langsung perut kita itu diisi oleh daging hewan kurban. Makanya sunnah itu sesegera mungkin tuh, potong, diurus, dibagikan, langsung dimasak gitu. Jadi sebelum zuhur itu kita udah harusnya gitu ya. Kita harus punya manajemen waktu untuk itu gitu. Jadi pertanyaan 1/3 untuk pengkurban itu batas maksimal gitu. Andai kan nggak segitu lebih baik gitu. Tapi jangan enggak banget mendapatkan daging hewan kurban. Kecuali kurbannya kurban wajib. Kalau kurban wajib dia tidak boleh makan, keluarganya tidak boleh makan, sanak saudaranya tidak boleh makan. Orang kaya pun tidak boleh makan dari daging kurbannya. Harus dibagikan ke fakir miskin semua kalau yang wajib. Bagaimana kurban yang wajib? Kurban yang wajib itu ada 2. Jadi sebab kurban wajib itu ada 2. Yang pertama karena nazar, yang kedua karena wasiat. Nadar, kita sudah menadarkan bahwa tahun ini akan kurban, itu wajib jadi kurbannya. Atau wasiat, jadi sebelum keluarga kita meninggal, sebelum meninggal dia mewasiatkan, sebagian harta saya tolong disisihkan untuk berkurban. Itu jadi wajib kurbannya. Asalkan kurban yang dikeluarkan dari harta orang yang meninggal ini tidak melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkannya. Misalkan harta yang ditinggalkan cuma 10 juta gitu, nggak boleh lebih daripada 3.333.000 ya, gitu. Tidak boleh lebih daripada itu.
Ya, wasiat itu tidak boleh dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Nah, itu untuk wasiat. Untuk nazar gimana? Nah, nazar itu ada dua. Nazar ada dua. Yang pertama nazar mutlak, yang kedua nazar muqayyad. Kalau nazar mutlak itu dia mengeluarkan sesuatu nggak pakai syarat, itu mutlak. Model gini. Arti nazar itu apa? Janji. Nazar itu janji sama Allah. Nazar mutlak itu yang nggak terkait dengan syarat apapun. Misalkan gini, ya Allah, saya janji tahun ini akan kurban. Itu mutlak, itu nggak ada syarat apapun. Nah, kalau nazar yang seperti itu dibolehkan, tapi tetap pelaksanaannya pun wajib, harus. Jadi andaikan dia memang berkurban di tahun itu, kurbannya jadi wajib. Nah, dengan posisi kurban wajib seperti itu, dia tidak boleh makan dagingnya, keluarganya pun tidak boleh makan dagingnya, semuanya untuk fakir miskin. Itu nazar mutlak. Ada nazar yang muqayyad. Nazar muqayyad itu yang terkait dengan syarat. Nah, ini nazar seperti ini memang makruh hukumnya. Nazar seperti ini makruh, yang muqayyad ini yang ada syarat. Biasanya kalau nazar muqayyad yang punya syarat sama Allah, itu biasanya menandakan orang tersebut orang kikir. Jadi dia itu mau mengeluarkan sesuatu dari hartanya kalau memang Allah ngasih sesuatu. Ya Allah, kalau saya lulus saya mau berkurban. Itu makruh sebetulnya nazar seperti itu. Kalau saya bisa nikah tahun ini, saya mau berkurban, itu makruh tuh. Tapi pelaksanaan nadarnya tetap wajib. Kenapa makruh? Yang pertama memberatkan dirinya, yang kedua itu nggak ikhlas. Bener nggak? Kan dia punya syarat sama Allah. Itu. Yang makruh itu adalah nazar muqayyad yang punya syarat. Ya Allah, kalau saya dapat ini, saya mau melakukan ini. Kalau saya lulus tahun ini, saya akan kurban. Boleh seperti itu, tapi makruh. Dan pelaksanaan nadarnya wajib, tetap harus. Nikah hari itu, tahun itu dia wajib berkurban. Nah, yang seperti itu pun tetap dia daging hewan kurbannya semuanya harus diserahkan kepada fakir miskin. Itu ya nazar. Andaikan dia lupa atau memang tidak mampu, udah janji sama Allah tapi tidak mampu gitu untuk melakukan nazarnya, maka harus dia bayar kifarat nazar. Ada kifaratnya. Jadi yang bayar kifarat itu ada 3 hal. Kalau melakukan hubungan di siang hari di bulan Ramadan, itu ada kifaratnya. Kalau dia bersumpah tapi tidak memenuhinya, itu ada kifaratnya. Sama dia bernazar tapi nazarnya lupa atau tidak dipenuhi, itu ada kifarat, ada kafaroh. Kafaroh nazar itu apa? Kafaroh nazar itu dia harus memberikan makan 10 orang miskin di hari itu. Nah, 10 orang miskin. Atau dia pun bisa memberikan 10 pakaian kepada fakir miskin. Atau membebaskan 1 budak. Itu kalau bagi orang yang tidak bisa memenuhi nazarnya. Nah, nazar muqayyad itu sekali lagi hukumnya makruh, tapi pelaksanaan nazarnya wajib. Itu ya. Nah, itu untuk apa tadi, kurban yang hukumnya wajib. Nabi kan kurban wajib ya. Kalau kita sunnah kan gitu ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasun hiya alayya faraidu walakum tatawwuun. Ada 3 hal yang untukku itu wajib tapi untuk kalian sunnah. Apa yang pertama? An-nahru, kurban. Yang keduanya al-witru, witir. Yang ketiga rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh.
Ada teks lainnya yang terakhir sholat duha. Jadi sholat duha itu wajib untuk Nabi. Jadi untuk Nabi itu 3 yang wajib: kurban, sholat witir, dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sebagian teks sholat duha. Nah, itu yang wajib untuk Nabi. Tapi untuk kalian sunnah itu. Terus umirtu an udhhiya walaisa alaikum biwajibin. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban setiap tahun, tapi tidak untuk kalian. Makanya untuk Nabi itu wajib. Nah, ada nanyalah jamaah, Ustaz, kalau kurban untuk Nabi wajib, kenapa Nabi memakan daging hewan kurbannya? Kan gitu ya. Tadi kan kita bahas daging hewan kurban yang kondisinya wajib itu tidak boleh pengkurban makan daging itu. Gak boleh bagian dari hewan kurban itu dimakan. Kok Nabi makan? Kan tadi kan Nabi SAW makan kabid atau hati dari hewan kurbannya. Kan untuk Nabi kurban wajib. Gimana tuh jawabannya? Hah? Yang wajib itu tidak harus nazar kan? Tadi ada wasiat juga. Tapi untuk Nabi kurban itu wajib. Yang namanya kurban wajib tidak boleh pengkurban itu memakannya. Jawabannya gampang. Semua teks hadis yang menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurban itu minimal yang beliau kurbankan itu adalah 2. Ya kan? Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doha, beliau berkurban bikabsha ini dengan 2 domba, amlaha ini yang gemuk-gemuk, akrona ini yang tanduknya panjang dan besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban itu minimal 2, 1 yang wajib, sisanya jadi Nabi makan hewan kurbannya dari yang sunnah, bukan dari yang wajib. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Hewan yang lebih baik untuk dijadikan hewan kurban, apakah memang harus kambing atau domba? Seperti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyimpulkan orang-orang itu bahwa hewan yang terbaik untuk dikurbankan itu kambing, karena Nabi selalu seperti itu. Gimana tuh? Hewan terbaik untuk kurban itu apa sih sebetulnya? Apa kambing atau sapi atau onta? Karena gini Pak, setelah ada statement dari beberapa ustadz di YouTube bahwa hewan yang lebih baik untuk dijadikan hewan kurban itu kambing. Alasannya apa? Alasannya karena Nabi Ibrahim pun kurbannya diganti oleh Allah kibas, kambing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dalam hadisnya yang beliau kurbankan itu adalah kambing. Berarti disimpulkanlah di situ hewan terbaik untuk kurban itu kambing. Jadi semua orang sekarang beralih ke kambing semua dan meninggalkan untuk patungan sapi. Arahnya ke sana nih. Jadi sekarang panitia kambing lagi gitu. Ya misalkan di mana-mana kayak gitu. Misalkan di Ar-Rahman lah. Sekarang sapi 2 juga belum kan istilahnya, pada kambing semua. Maksudnya pertanyaan itu adalah, emang benar kambing yang lebih baik untuk kita kurbankan? Atau memang tetap kita harus patungan sapi kalau memang ada? Kira-kira gimana itu? Orang sekarang beralih ke kambing, Pak. Karena untuk mengikuti sunnah Nabi. Nabi pun kambing, katanya gitu. Gimana sekarang jawabannya itu? Jadi kambing aja kita. Asal jangan ayam. Sapi lebih banyak yang senang sapi daripada kambing, dagingnya. Dagingnya lebih banyak. Yes. Lebih banyak dagingnya, lebih bermutu dagingnya sapi daripada sapi. Lebih baik sapi daripada kambing. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurban kambing
Kalau mau kurban kambing, kambingnya berapa? 2. Hadis rata-rata seperti itu. Anna Nabi SAW doha bikabsaini amlahaini akranaini. Itu. Kalaupun misalkan mau ngikutin sunnah Nabi, ya silahkan kambing, tapi kambingnya 2. Kambingnya yang besar-besar, dagingnya banyak, ketemu dengan alasan Pak Maskuri tadi, gitu kan? Nah, yang paling terpenting dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yadbahuhuma biyadihi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kambingnya itu dengan tangannya sendiri. Kalau mau ngikutin sunnah Nabi jangan tanggung-tanggung. Kambingnya 2, potong tuh sendiri kambing, gitu kan? Kayak gitu. Kalau mau ngikutin sunnah Nabi, semua hadisnya kayak gitu, Pak. Yadbahuhuma biyadihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam motong 2 kambing itu dengan tangannya sendiri, tidak diwakilkan. Tidak pakai pisau kan? Tapi kalau yang beliau wakilkan itu adalah beliau kurban unta. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurban unta 100. Beliau motongnya itu 63. Sisanya yang 37 onta sama Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawan, dan kepengurusannya itu oleh Ali bin Abi Thalib. Ya kayak gitu. Ya, jadi saya menegaskan di sini ada satu hadis lagi yang mengatakan bahwa kemarin kita sempat ngobrol di sini. Jadi yang hewan yang paling baik untuk dikurbankan yang tetap hewan yang paling besar, dan besar juga manfaatnya, kayak unta. Yang paling pertama, yang paling baik untuk dijadikan hewan kurban itu adalah unta. Yang kedua sapi. Yang ketiga kambing. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah ada hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Jumat di jam pertama, maka seolah-olah dia sama dengan mengkurbankan 1 ekor unta. Barang siapa yang menghadiri sholat Jumat di jam kedua, maka seolah-olah dia mengkurbankan 1 ekor sapi. Barang siapa yang menghadiri sholat Jumat di jam ketiga, seolah-olah dia mengkurbankan 1 ekor kambing jantan yang bertanduk. Nah, terus barang siapa yang menghadiri sholat Jumat di jam keempat, maka seolah-olah dia sedekah ayam jantan. Barang siapa yang menghadiri sholat Jumat di jam kelima, seolah-olah dia menghadiahi telur. Nah gitu, ya hadisnya gitu. Nah, dari hadis ini bisa kita ketahui bahwa hewan yang terbaik untuk dijadikan hewan kurban adalah onta, setelah itu sapi, setelah itu kambing. Ayam dan telur enggak masuk karena bahasanya mensedekahkan itu tadi. Gitu ya. Nah, itu. Gitu. Tetap yang paling baik itu adalah yang paling besar manfaatnya. Gitu. Sekarang Pak Haji Idrus, tadi pertanyaannya gimana kalau saya berkurban tapi di sekelilingnya itu orang kaya semua. Ya bagus. Bagus, jadi kan ngikutin tuh ya orang kaya yang gak kurban kan gitu ya. Ya, misalkan ini kita semuanya orang kaya semua, yang kurban cuma Pak Haji Soleh. Kan yang lain malu ya kan, ikutan kurban, ya kan? Gitu. Andai kan memang daging hewan kurbannya kebanyakan di situ, boleh disebar ke tempat lain, gak jadi masalah. Gitu Pak Haji Idrus, lebih baik. Kasih contoh, gitu. Bagus kayak gitu.
Jadi memang seperti itu Pak. Buat kita yang memang pernah kurban dan ingin lagi, tapi tahun ini belum kesampaian, niatkan dari sekarang. Niatkan dari sekarang, kita kurban tahun depan insya Allah. Karena ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Arafah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada sahabatnya, yang waktu itu jumlah sahabat yang ikut haji bersama Nabi itu sejumlah 124.000 katanya gitu ya, banyak sahabat. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas, kata Nabi, wahai manusia semua, inna ala kulli ahlil baiti fi kulli amin udhiyatun. Wahai manusia semua, sesungguhnya hendaklah di setiap rumah hendaknya mengeluarkan satu hewan kurban. Jadi kalau model kita di satu kakak gitulah, satu kakak ada satu hewan kurban, ada satu hewan kurban. Aku punya kakak satu, Tete Aisyah. Gitu. Jadi memang kurban ini sangat ditekankan bagi setiap kepala keluarga. Jadi satu rumah satu kurban, baiknya gitu. Satu rumah satu kurban. Karena berdasarkan hadis yang tadi. Nah, maka dari itu kita supaya kita bisa berkurban di tahun depan, kita niatkan mulai tahun ini kita ingin kurban di tahun yang akan datang. Andaikan memang sekarang tidak bisa, ya tahun depan mudah-mudahan kita bisa berkurban. Caranya seperti apa? Caranya kita bisa nabung sendiri. Kita bisa nabung sendiri, ada tabungan khusus. Atau kita ikutan nabung yang memang diadakan sama lembaga-lembaga atau masjid-masjid. Itu setidaknya kita ada upaya. Pun kalaupun misalkan uang kita tidak sampai ke harga hewan kurban, gak jadi masalah. Kalau lihat niat kita kok, gitu ya. Kita bisalah niatkan dari sekarang, karena memang luar biasanya pahala dari kurban ini. Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Musolana di sini maksudnya bukan musola masjid yang biasa kita sholat 5 waktu, bukan. Bahasa musolana ini adalah dijadikan istilah untuk lapangan yang memang dijadikan untuk sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat sunnah istisqa. Itu musolana. Itu. Jadi orang yang mampu tapi tidak kurban, maka kata Nabi, nggak usah lo mau ikutan sholat sunnah Idul Adha gitu. Gitu maksudnya ya. Bukan, wah saya mampu tapi saya nggak kurban, saya nggak bakalan ke masjid lagi nih, nggak boleh kata Nabi, bukan. Tapi dilarang menjauhi tempat untuk dijadikan sholat sunnah Idul Adha. Itu maksudnya. Nah, apa karakteristik orang mampu ini? Beda-beda ulama yang menafsirkannya. Pertama, Imam Abu Hanifah sampai mengatakan kurban itu wajib bagi orang yang mampu. Ukuran mampunya apa? Ukuran mampunya adalah kalau dia sudah punya kira-kira harta seukuran wajib zakat. Wajib zakat. Jadi zakat itu kan kalau dia sudah punya 20 keping dinar, dia sudah wajib zakat. Zakat mal. Seberapa 20 keping dinar itu ya? Kira-kira 85 gram emas. Kalau misalkan ini 1 gram emas sekarang misalkan ya 1 juta. Paling murah lah, kan sekarang udah 2 juta ya 1 gramnya, 1 juta lah. Berarti kalau dia punya di rekeningnya kira-kira uang 85 juta, 85 juta dia punya di rekeningnya, atau punya uang lah 85 juta, tidak terpakai selama 1 tahun, maka dia wajib kurban, kata Imam Abu Hanifah.
Untuk orang yang memiliki uang sebanyak 85 juta dan uang itu tidak terpakai selama 1 tahun, ya haulnya, maka dia wajib berkurban. Kalau Imam Maliki, dia menafsirkan bahwa maksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penegasan bagi orang yang mampu. Mampu di sini seukuran apa? Seukuran kalau dia kerja selama 1 tahun, dan dalam 1 tahun kerja itu dia memungkinkan dapat membeli 1 ekor kambing untuk dia kurbankan. Tapi sifatnya bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Itu menurut Imam Malik. Imam Syafi'i berpendapat sunat muakkad bagi orang yang bisa menafkahi keluarganya dari semenjak hari Idul Adha dan 3 hari Yaumut Tasyrik, 10, 11, 12, 13. Dia bisa menafkahi keluarganya dan punya dana atau punya hewan juga untuk dikurbankan. Baru dia sunnah muakkadah untuk mengeluarkan hewan kurban. Itu Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan, andaikan dia bisa berhutang, tapi kira-kira dia bisa bayar hutangnya, maka sudah jatuh sunnah muakkadah untuk dia mengeluarkan hewan kurban. Gak apa-apa ngutang gitu, asalkan bisa bayar hutangnya. Nah, disitulah dia dikatakan mampu untuk mengeluarkan hewan kurban. Itu ya. Ya, kembali lagi kepada diri kita. Mudah-mudahan kalau memang sekarang tahun ini tidak bisa untuk berkurban, mudah-mudahan kita tahun depan semuanya bisa kurban di sini. Mudah-mudahan, insya Allah ya. Yang seperti itu bisa dikhawatirkan jadi nazar nggak, Ustaz? Tidak. Nazar itu janji sama Allah. Ya Allah, saya tahun ini akan berkurban. Nah, gitu. Contoh itu ya, contoh, bukan saya nazar itu. Contoh. Kalau nabung beda. Kalau nabung itu mengupayakan supaya kita mampu untuk berkurban, mengupayakan, berusaha. Model haji gitu kan, mengupayakan kita mampu untuk berhaji. Gitu. Ya, silakan bapak-bapak, ada? Boleh tanya Pak? Boleh. Bah. Bagi orang yang berniat berkorban, itu disunahkan atau diwajibkan untuk memotong kuku dan memotong rambut? Tidak potong kuku Dan itu batasannya sampai sholat id atau sampai memotong korban? Itu aja. Baik. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim nomor 1977, Nabi SAW bersabda dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri beliau. Nabi SAW bersabda, idza ra'aitum hilala dzil hijjah, apabila kalian sudah mengetahui tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, kemudian salah seorang kalian ada yang berniat untuk kurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka tahanlah oleh kalian untuk tidak potong rambut dan potong kuku. Jadi rambut, semua rambut yang ada di badannya, baik rambut kepala, baik kumis, ketiak, kemaluan, rambut kemaluan, itu tahan dulu untuk tidak dipotong. Berikut kita tidak potong kuku. Batasannya adalah sebatas dia tahu bahwa itu sudah masuk Dzulhijjah. Kalau dia tahunya pas tanggal 3 Dzulhijjah, tanggal 1, tanggal 2-nya udah kadung cukuran, nggak jadi masalah. Batasannya adalah pas ketika dia sadar sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Gitu. Nah, batasannya adalah sampai hewan kurbannya disembelih. Hewan kurbannya sudah selesai disembelih, udah mati hewan kurbannya. Nah, itu baru boleh kita potong kuku, cukur rambut, cukur kumis. Makanya kita gampang kalau ngebedain orang yang mau kurban atau enggak. Kalau yang mau kurban kayak Pak Ahmad Madun jembrosan tuh. Jadi udah apa namanya, nggak cukuran selama seminggu kan, gitu udah nggak enak banget gitu kan ya. Gewokan gitu.
Nah kayak gitu memang sunnah itu. Bukan suatu kewajiban. Andaikan dia di saat itu harus cukuran atau harus potong kuku di bulan Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 10 harus misalkan, aduh gak enak, gak nyaman, gak jadi berpengaruh terhadap hewan kurbannya, gak masalah. Itu anjuran aja, baiknya seperti itu. Jadi kalau terkait dengan puasa sunnah gimana? Puasa sunnah yang memang disunnahkan di bulan ini adalah tanggal 9. Namanya puasa Arafah ya. Berbarengan dengan orang yang wukuf di Arafah. Emang sunnahnya itu hadis sahihnya adalah barang siapa yang puasa Arafah yaitu tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, maka baginya diampuni dosanya baik yang 1 tahun telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun tuh. 1 tahun yang lalu kita dosanya diampuni sama Allah, 1 tahun yang akan datang kita sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang puasa Arafah. Gimana puasa Tarwiyah? Puasa Tarwiyah ini ikhtilaf ulama. Ikhtilaf karena memang dilihat dari derajat hadisnya. Karena itu bukan hadis sahih katanya gitu. Tapi ada yang menganggap itu meskipun hadisnya tidak sahih untuk fadhailul amal. Untuk keutamaan amal. Boleh kita puasa di tanggal 8 yaitu namanya puasa Tarwiyah. Pun andaikan kita mau puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah puasa, 3, 4, 5 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah kita puasa, baik juga, tidak jadi masalah. Ya. Itu. Karena tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana anak Adam melakukan amal soleh di dalamnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi orang yang pergi berjihad. Satu amal kecil saja yang kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih besar daripada orang yang berjihad. Kecuali orang yang jihad itu nggak pulang. Baik jiwanya nggak pulang, hartanya juga nggak pulang, artinya mati syahid. Artinya amalan sekecil apapun yang kita lakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah itu pahalanya setara dengan orang yang mati syahid. Zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Dan terakhir saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan bapak-bapak semua, perbanyak takbir ketika kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, takbir itu ada 2 ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu ya kayak sekarang kita tidak terkait apa-apa. Asal banyak takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Boleh dari sekarang. Kalau takbir muqayyad yang terkait dengan Idul Adha itu setelah matahari terbenam di tanggal 9. Tanggal 9 itu hari Kamis, matahari tenggelam di hari Kamis. Nah di situ kita disunahkan untuk memperbanyak takbir sampai nanti kita masuk ke musola atau tempat sholat untuk melakukan sholat Idul Adha. Dan diteruskan lagi 13 hari di hari tasyrik setelah selesai sholat fardu. Nah itu yang muqayyad.